Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Susilo Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen basis data. Yang terhormat kepada Ibu Devi Dezia Alfira Caniago Eskom sebagai narasumber pada seminar hari ini, serta tak lupa kepada rekan-rekan semua yang terhormat, seluruh panitia dan peserta seminar yang saya banggakan. Selamat sore yang penuh berkah, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian dalam acara seminar yang kami adakan pada hari ini dengan tema seminar Keamanan Data dalam Sistem Basis Data Modern. Perlindungan terhadap ancaman cyber. Sebagai perwakilan dan dari panitia, kami dengan rendah hati mengucapkan selamat datang kepada setiap individu yang hadir pada hari ini. Kehadiran Anda semua menjadi berkat bagi kesuksesan pada hari ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah kalian berikan. Baiklah, sebelum acara seminar dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Zidan Perdana yang bertugas sebagai MC pada hari ini. Adapun susunan acara seminar pada hari ini dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pelita Bangsa, lalu ada pembacaan doa serta sambutan dari dosen pengampu mata kuliah manajemen basis data, Bapak Arif Susilo Eskom Mkom, serta acara inti, yaitu acara seminar, disertai dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Lalu terakhir adalah penutupan acara. Baiklah, langsung saja kita buka seminar pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar manajemen basis data resmi dibuka. Baiklah, sebagai wujud syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan Mars Universitas Pelita Bangsa.
Universitas Pelita Bangsa, membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa, tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara seminar secara resmi dari dosen mata kuliah manajemen basis data kepada Bapak Arif Susilo, Eskom, Mkom, kami persilahkan. Untuk informasi bahwa Pak Arief sedang berhalangan, mungkin jadi tidak bisa hadir. Baiklah, dikarenakan beliau tidak bisa menghadiri pada seminar hari ini, kita lanjut ke acara inti yaitu seminar dengan tema keamanan data dalam sistem basis data modern. Perlindungan terhadap ancaman cyber yang akan dibawakan oleh moderator. Kepada Ahmad Hafiz Hudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Jidan atas waktu yang telah Anda berikan. Baik, sebelum itu apakah suara saya terdengar? Terdengar, tapi tadi sempat terputus. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore teman-teman sekalian dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar kita hari ini. Untuk pembukaan saya ikut sepenuhnya pada MC. Langsung saja saya selaku moderator pada acara ini bertugas untuk membimbing dan juga memimpin jalannya moderator pada sore hari ini. Langsung saja. Jadi kita akan melakukan webinar dengan judul yaitu keamanan basis data dalam sistem basis data modern. Tentu topik ini sangat relevan di era digital seperti sekarang, di mana keamanan data menjadi prioritas utama di setiap organisasi ataupun setiap institusi. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Dezia Alvira Caniago Eskom. Selamat sore Mbak Dezia. Sore. Ya, jadi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara inti atau pemaparan, alangkah baiknya kita
memberitahu tentang sedikit latar belakang pendidikan dari Mbak Dezia Alfira Chaniago ini. Kak Dezia ya, Kak Dezia. Jadi beliau ini adalah lulusan S1 Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Dan pengalaman organisasi beliau ini sangat luar biasa ya. Dari tahun 2020 sampai 2022, beliau adalah Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Himatif Universitas Pelita Bangsa. Dan di tahun 2022 sampai tahun 2023, beliau menjadi Ketua Umum Himatif Universitas Pelita Bangsa. Dan juga beliau sebagai Koordinator Daerah Barat Laut Wilayah 5 Jawa Barat, Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Adapun prestasi beliau di sini juga sangat luar biasa, yaitu pernah mendapat juara 2 Internet of Things Match 6 di Institusi Teknologi 10 November Surabaya tahun 2020. Dan masih banyak lagi. Dan sekarang beliau sedang bekerja di MNS sebagai MNS Digital Marketing PT Gunanusa Era Mandiri mulai dari tahun 2023 sampai sekarang. Itulah biografi singkat dan juga CV dari Mbak Dezia, Kak Dezia maksudnya. Langsung saja kita masuk ke acara seminar yang akan disampaikan oleh Kak Dezia. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kak Dezia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, kepada panitia semuanya. Yang terhormat teman-teman panitia semuanya, dan yang terhormat Bapak Arif Susilo yang pada saat ini berhalangan hadir ya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terdengarkah? Sore, terdengar Kak. Terdengar. Dengar ya. Sebelumnya mengucapin makasih banyak sama teman-teman semuanya udah diajak buat ikutan sesi sharing di webinar kali ini. Kita sesi sharing aja ya, nggak ada yang berniat buat menggurui atau mengajari di sini. Kita di sini selebihnya sesi sharing. Sebelumnya izinkan perkenalan diri lagi. Betul tadi yang udah disampaikan oleh moderator. Saya alumni Pelita Bangsa, jadi kebetulan udah lulus di 2024 kemarin. Panggilnya boleh Mbak, boleh Kak, boleh Dezia juga boleh, bebas apa aja ya. Jadi nama saya Dezia Alfira Chaniago. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita akan ngebahas terkait basis data ya, dan ancaman-ancaman terkait cybernya apa aja. Untuk materinya mau di-sharing dari teman-teman atau dari saya? Dari tim panitia ada yang bertugas. Boleh langsung di-share aja gitu. Oke, untuk materinya keamanan data dalam sistem basis data modern ya. Tadi juga udah sempat disepil sedikit sama moderator, jadi basis data itu adalah jantungnya ya. Jantungnya entah itu dari segi sistem ataupun segi apapun, basis data adalah jantung, karena di dalam basis data itu menyimpan informasi penting berharga. Jadi basis data itu benar-benar jantungnya karena semua segala informasi itu ada di dalam basis data. Nah, tapi banyak cara nih buat ngebikin atau ngebentuk basis data dalam teknologi. Banyak banget jenisnya, mulai dari yang relation ataupun yang biasa juga ada. Nah, tapi dengan beriringnya teknologi juga nih teman-teman, beriringan juga nih sama cyber ataupun hal negatif di dalam teknologi itu sendiri. Nah, basis data ini kan dibangun dan dibuat sekompleks mungkin untuk mempermudah pastinya ya. Teknologi itu hadir untuk mempermudah masyarakat pastinya. Nah, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan untuk hadirnya atau munculnya hal-hal negatif dalam teknologi itu sendiri. Contohnya bisa jadi cyber attack, cyber crime. Nah, itu selalu semuanya beriringan. Nah, tinggal gimana cara kita sebagai user, juga sebagai mahasiswa informatika pastinya, sebagai apa ya, garda terdepan untuk menjunjung tinggi teknologi, kita harus bisa smart, harus bisa efisien lah buat maksimalisasi penggunaan teknologi itu ke hal-hal yang lebih baik. Gitu. Boleh di next? Oke. Nah, ini dia nih pengertian basis data. Jadi basis data itu kumpulan data terstruktur yang terorganisir secara sistematis.
Tujuannya ya pasti untuk menyimpan, mengelola, dan buat mengakses informasi lebih cepat dan akurat. Gitu. Boleh dilanjut? Oke. Nah, pentingnya keamanan data. Pastinya yang pertama buat integritas data, kita nggak usah jauh-jauh ngambil analogi atau sampling ke sebuah perusahaan ya. Buat diri kita pribadi, karena kita juga punya basis data kan. Kita punya data-data diri kita punya data-data riwayat kita. Itu pastinya penting banget. Nah, contohnya kita ambil analogi buat diri kita sendiri. Pentingnya keamanan data itu buat integritas data, menjaga akurasi dan konsistensi data, agar tetap terjaga dan tidak terkontaminasi oleh pihak yang tidak berwenang. Terus yang kedua juga buat kerahasiaan data. Terus yang ketiga juga ketersediaan data. Nah, kalau kerahasiaan kan pasti ya, kan banyak data yang sifatnya pribadi atau privasi gitu. Jadi nggak mesti umum tuh tahu gitu. Ada hal-hal yang harus dijaga kayak contohnya nomor KTP kayak gitu. Atau tanggal lahir ya. Itu tuh rahasia termasuk. Nah, terus juga kalau untuk ketersediaan data, kenapa sebuah sistem itu harus punya basis data? Jadi ketika kita mau akses atau membutuhkan informasi, ketersediaan datanya itu bisa secara cepat gitu. Jadi selain cepat, dengan adanya basis data ini juga bisa efisien. Tuh. Boleh dilanjut? Oke, pemahaman cyber. Tadi juga kita sempat sepil sedikit nih ya. Dengan kemajuan teknologi, ada beberapa kemudahan di dalam teknologi tersebut, tapi juga pasti beriringan nih dengan hal-hal yang negatif. Nah, cyber biasanya banyak orang yang ngomong kayak cyber hacker gitu kan. Cyber itu apa sih gitu? Cyber itu ancaman digital. Cyber merujuk pada ruang digital yang melibatkan berbagai bentuk ancaman. Bisa jadi malware, phishing tuh biasanya tuh, serangan DDoS, atau pencurian data atau manipulasi informasi. Nah, beriringan dengan perkembangan teknologi juga, ancaman cyber itu terus berkembang. Mulai dari kemajuan teknologi nih. Jadi dia mengadaptasi nih dari semakin tinggi atau semakin kerennya teknologi, cybernya juga makin beragam gitu. Nah, itu tadi yang disebut dengan beriringan. Makin maju teknologi yang sifatnya baik, negatifnya juga pasti beriringan, makin berkembang juga. Boleh di next? Oke, potensi ancaman cyber. Ada banyak banget potensi dari ancaman cyber atau ancaman digital ya, mulai dari injeksi SQL. Oke, injeksi SQL itu serangan yang mencoba manipulasi query. Jadi biasanya si hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini masuk ke entitas, terus dia tuh ngambil. Biasanya kalau dalam SQL itu ada nomor handphone ya, ada nomor handphone, data diri, alamat rumah gitu, ID, segala macam. Nah, kalau injeksi SQL ini salah satu contohnya, dia masuk ke entitas atau manipulasi query-nya gitu. Jadi dia bisa ngambil nomor handphone, terus password juga bisa diambil sama dia. Nah, untuk sampel contohnya, biasanya injeksi SQL ini dipakai buat manipulasi transfer saldo. Kayak misalnya teman-teman itu pakai suatu aplikasi, terus ternyata tuh harus ngelampirin bukti transaksi. Kayak misalnya nonton konser deh. Biasanya siapa yang nonton konser nih? Nah, itu biasanya kalau ada yang mau curang-curang, masukin apa namanya, screenshot data yang dimanipulasi gitu sama dia. Jadi masukin datanya di situ. Terus yang kedua juga ada serangan DDoS, serangan yang mencoba menghancurkan atau menonaktifkan layanan basis data. Kalau ini biasanya yang suka ngebug, kayak misalnya kita mau buka suatu situs resmi ya, bukan situs-situs yang aneh-aneh nih ya. Situs resmi terus ternyata dia ngebug. Nah, itu biasanya juga kena serangan DDoS nih, karena efek dari serangan DDoS itu bisa membuat bug suatu sistem. Nah, kerugiannya biasanya itu yang disuka ini perang marketplace ya. Biasanya suka banyak banget di marketplace. Kenapa marketplace-nya ngebug, nggak bisa transaksi jual beli online, itu saingan itu biasanya. Jadi dimasukin virus DDoS biar marketplace-nya itu nggak bisa melakukan transaksi jual beli. Ini biasanya pedagang-pedagang culas nih. Jadi bukan cuma ada pedagang culas di dalam transaksi jual beli offline aja, jual beli online juga banyak nih. Terus malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat menginfeksi sistem dan mencuri data, mengendalikan sistem dan merusak data. Biasanya kita juga suka banget nih kalau di malware ini, contoh simpelnya tuh phishing. Siapa yang suka kirim-kirim link tautan gitu? Kalau tidak dikirim 10 orang, kamu akan terkena sial gitu biasanya ya. Siapa yang suka kirim kayak gitu? Devi, Mbak. Mbak Devi, jangan lagi ya gitu.
kita harus bisa bijak gitu karena kita juga orang-orang teknologi, kita orang-orang informatika, kita harus bijak nih link apa yang bisa kita share, link apa yang nggak bisa kita share. Terus kalau ada link atau tautan juga kayak misalnya mau ngeklik gini, siapa nih yang pemburu diskon? Klik tautan ini dapat promo KFC 7 paket gitu. Biasanya kan kayak gitu kan. Bagikan ke 10 orang dapat bonus 1 paket. Nah, itu phishing biasanya. Itu jadi kita harus lebih hati-hati lagi nih nyimak mana link-link yang bisa dibagi mana enggak gitu. Boleh di next. Nah, prinsip-prinsip dasar keamanan data. Itu pertama itu ada identifikasi dan pengelolaan risiko. Jadi kita harus menganalisis dulu potensi ancamannya, terus menilai tingkat resikonya, baru pengembangan strateginya. Terus yang kedua juga ada kontrol akses, menerapkan mekanisme yang membatasi akses ke data berdasarkan peran dan hak akses yang ditentukan. Biasanya ada data akses tuh. Terus yang ketiga ada encrypt data, mengubah data ke dalam format yang tidak terbaca, kunci deskripsi yang sah. Seperti itu. Terus yang terakhir itu ada audit dan pemantauan atau recovery biasanya. Itu tadi prinsip-prinsip dasar keamanan data ya. Boleh di next. Oke, metode perlindungan data. Bisa banyak banget. Nah, tadi kalau kita sering banget ngomongin, sering nyepil tadi, semakin tingginya teknologi, otomatis yang negatifnya juga tinggi. Nah, tapi selalu ada inovasi nih, selalu ada inovasi teknologi buat ngecover gimana caranya si cyber itu nggak bisa masuk. Nah, itu salah satunya firewall, membangun tembok pertahanan. Ini biasanya manipulasi terkait jaringannya ya, networkingnya itu pakai firewall. Kemudian juga pakai sistem deteksi instruksi atau IDS, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan mengirimkan peringatan jika ada upaya serangan atau penyelenggaraan keamanan. Kalau contohnya di perusahaan itu, semua hak akses dalam perusahaan itu harus pakai IP perusahaan atau device perusahaan yang terdaftar gitu. Jadi caranya itu ngefilternya lewat situ. Jadi kalau ada device yang sekiranya nggak terdaftar, oke itu ngeluarin alarm tuh, oh ini dibatasin jadinya kayak gitu. Terus yang ketiga itu anti malware, melindungi sistem dari ancaman malware dengan mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya. Terus yang keempat, pengawasan jaringan, memantau lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan dan mendeteksi potensi ancaman. Jadi ada banyak banget metode perlindungan data itu. Mulai dari masukin sistem-sistemnya, terus juga ada pencegahan atau apa namanya pengklasifikasian IP dalam perusahaan kayak gitu. Itu tadi metode perlindungan data. Boleh di next. Nah, kalau ini contoh simpelnya manajemen akses dan autentifikasi. Nah, kalau itu tadi kan by system ya, by perangkat gitu. Nah, kalau ini biasanya suka diterapin sama kita sendiri nih. Karena beriringan dengan teknologi juga biasanya device itu udah ngebantu nih. Entah itu mulai dari device ataupun apps-nya ataupun aplikasinya itu udah mulai ngebantu si user atau si pengguna itu buat lebih ngamanin datanya lagi. Kalau di handphone itu sekarang udah mulai pakai Face ID atau pakai password biasanya. Nah, itu juga banyak tuh. Kalau kalian suka install aplikasi, biasanya dalam aplikasinya itu juga udah support buat kalau mau login dalam aplikasinya itu pakai autentifikasi atau juga pakai Face ID. Jadi dia collab sama si device-nya. Udah banyak banget. Apalagi mobile apps ya, aplikasi yang berbasis mobile itu banyak banget yang udah pakai jenis-jenis autentifikasi kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada autentifikasi, memastikan bahwa pengguna yang mengakses data adalah orang yang sah, disesuaikan sama device-nya. Terus yang kedua, autorisasi, menetapkan tingkat akses yang dapat untuk setiap pengguna berdasarkan peran dan tugas mereka. Terus yang ketiga ada audit trust. Jadi ada banyak banget, mulai dari si sistemnya, terus juga dari si usernya itu udah banyak banget cara buat nge-backup data dari ancaman cyber gitu. Boleh dilanjut. Kayak menjaga keamanan database. Yang pertama itu enkripsi, melindungi data dari akses yang tidak sah dengan mengubahnya menjadi format yang tidak terbaca. Biasanya tulisannya jadi nggak jelas nih, ada banyak huruf besar, huruf kecil, terus angka gitu kan. Terus yang kedua itu backup. Ini yang paling penting sih. Membuat salinan data yang aman sehingga dapat dijauhkan jika data asli hilang atau rusak. Terus yang ketiga juga pengujian di stepper atau recovery tadi. Jadi penting banget 3 hal ini. Oke, dilanjut.
Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi keamanan data dalam sistem basis data modern adalah tanggung jawab bersama. Otomatis apalagi kalau soal data pribadi itu tanggung jawab kita pribadi juga. Menerapkan strategi keamanan yang komprehensif, berinvestasi pada teknologi keamanan yang tepat, dan meningkatkan kesadaran keamanan di antara pengguna. Itu juga sebagai langkah-langkah penting buat membangun sistem basis data. Tapi daripada semua itu semua, karena kita juga sebagai user gitu, terus juga dunia teknologi ini luas banget gitu kan. Kita juga biasanya daftar dalam sosmed itu udah masukin data diri segala macam itu udah masuk semua. Jadi penting banget buat kita ngecover gitu. Entah itu mulai dari pakai autentifikasi segala macam. Jadi ketika ada user lain yang mau ngebuka itu nggak bakal bisa. Terus yang kedua biar data kita nggak hilang, jangan lupa itu di backup. Nah yang ketiga itu ya recovery pastinya harus di refreshin terus juga diamanin terus data-datanya kayak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait basis data dan cyber pada hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Dezia atas penyampaian materinya tadi. Eh, juga selamat datang pada Pak Arif yang mungkin baru bergabung. Ya, Sehat Pak Arif? ya alhamdulillah. Hafiz, sehat-sehat Hafiz ya. Sebelum kita masuk ke bagian sesi pertanyaan, mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata dari Pak Arif Susilo yang baru saja bergabung. Mungkin dari Pak Boleh. Arif ada beberapa sambutan sedikit. Ya, ya terima kasih Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf ya Bapak tadi ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal. Terpaksa Bapak pembukaannya nggak bisa ikutan ya. Nah, tapi Ya, nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Katanya Ya. seminar telah berjalan dengan baik ya, lancar dan sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh narasumbernya ya. Relevan sekali ya dengan apa yang udah kalian terima materi yang Bapak sampaikan ke kalian ya, terutama soal keamanan ya, keamanan basis data ya, disebutkan semuanya itu tadi ya, relevan sekali dengan jadi kalian bisa mendengarkan langsung dari praktisi mungkin ya, praktisi yang telah menggunakan menerapkannya apa yang Bapak ajarkan ke kalian itu ya, soal backup, soal malware ya, soal mungkin ya DDoS itu pernah menyerang kita ya, kampus pernah diterang oleh DDoS itu ya, jadi membuat traffic yang banyak sehingga macet ini kita ya. Bagus sekali ya ininya apa materi dan penyampaiannya, walaupun memang cukup cukup singkat kayak Bapak kayak mulainya tadi jam berapa, mulai jam 4 persis ya, tepat ya jam 4 ya, jadi mungkin udah terlewat setengah jam tadi ya. Bapak ucapkan selamat ya untuk penyelenggaraan ini dan mohon dimanfaatkan ya, agar dimanfaatkan kesempatan yang berharga ini untuk bertanya, berdiskusi ya, yang dikaitkan dengan materi kuliah yang telah Bapak ajarkan ke kalian ya, dimanfaatkan ya. Jadi sekaligus juga kayaknya untuk ujian apa ya luasnya, pengujian ini ya, bukan ya, lupa lagi. Oke ya, nanti siapkan itu. Jangan lupa ya, nanti kalian bikin ringkasannya dan kesimpulan dari materi ini diupload ke pertemuan ke-15 ya, masing-masing ya. Oke, kira seperti itu aja apa sebutan dari Bapak ya. Dilanjutkan aja seminar ini dengan baik, manfaatkan Ya. untuk bertanya sebanyak mungkin, dipahami apa yang telah diberikan oleh narasumber. Kali terima kasih narasumber ya, telah berkenan waktunya memberikan apa sharing ilmu dan pengalamannya kepada kami semua di sini. Ya, sekali terima kasih banyak. Oke, silakan dilanjutkan lagi MC atau moderator nih Hafiz nih. Ya, oke, Kita silakan ya, selaku Hafiz ya. moderator. Ya, terima kasih Bapak ya, ucapkan selamat mengikutinya. Lanjutkan seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif Susilo atas sambutannya. Kita langsung ke sesi selanjutnya dari seminar kali ini, yaitu adalah sesi tanya jawab. Jadi saya selaku moderator memberikan 3 kesempatan bagi para peserta webinar manajemen basis data ini untuk memberikan pertanyaan terkait dengan basis data, terutama terkait dengan judulnya atau yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini.
Baik, apabila yang ada yang ingin bertanya, silakan nyalakan mic, angkat tangan, atau langsung menyebutkan namanya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Moderator izin bertanya. Ya, silakan Mas Dava. Oke. Halo Mbak Dezia. Jadi eh, saya ini mau nanya tentang pastinya basis data ya. Cuma kaitannya dengan IoT ya, yang Mbak geluti selama masa kuliah waktu itu. Jadi eh, pada IoT basis datanya sama nggak sih kayak website gitu? Kalau misalkan sama, oh berarti saya udah tahu gitu. Berarti mekanismenya seperti biasanya kayak web. Kalau misalkan beda, mekanisme basis data di dalam IoT itu kayak gimana ya Mbak? Itu aja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebelum mau menjawab, sebelumnya izin Bapak Arif, sehat Bapak? Ya, alhamdulillah berkat doa Mbak Desi. Mudah-mudahan Mbak Desi juga gitu ya, sehat-sehat ya, sehat ya. Oke, silakan. Seperti suaranya menghilang, Mbak Devi. Oh iya, Suara. Oke. jelas tidak Pak? Oke, jelas sekarang. Iya, iya. Ya, silakan lanjut. Lanjut ya Bapak. Iya, iya, silakan. Tadi udah ada yang nanya ya, karena disebutkan di CV tadi yang IoT aja. Kebetulan juga pernah di IoT juga, terus juga di mobile apps juga pernah bikin. Kalau basis data kurang lebih sama sih, cuman kalau yang di IoT itu kan untuk cara penerapan jalan dan kerjanya aja kita pakai alat gitu. Kurang lebih mah sama sih, pakaiannya sama. Seperti itu, apakah terjawab tadi yang nanya siapa ya? Paham Mbak? Jadi mekanismenya pakai itu ya Mbak, apa namanya? Protokol HTTP ya? Atau apa pakai protokol lain? Mak, sama pakai itu juga sama. Oke. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Dea dan pertanyaan dari Mas Dava. Jadi tadi intinya saya simpulkan lagi, eh, basis data dalam IoT ataupun web itu sama-sama mekanismenya sama. Baik, masih ada 2 kesempatan lagi, 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Diharap untuk apa namanya mengangkat tangan atau boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini ada satu pertanyaan dari kolom komentar yang disampaikan oleh Nadia Khairunisa. Jadi ini saya bacakan ya. Beberapa bulan lalu ada sebuah instansi yang terkena attack dalam bentuk ransomware. Nah, ransomware itu melakukan attack ke arah mana? Mungkin bisa saya perjelas itu di sini mungkin tujuannya ya. Jadi sebenarnya apa tujuan dari virus ransomware itu melakukan sebuah serangan ke sebuah instansi? Mungkin itu yang dimaksud dari Mbak Nadia itu. Silakan Kak Dezia untuk menjawab pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih. Nice question juga buat Kanadia gitu ya. Dia lebih ke arah mana? Tergantung nih, yang disandra datanya data pribadi atau data instansi. Tadi kan sampelnya instansi ya ternyata ya. Iya Kak, instansi. Jadi buat apa ya? Buat nyandra data-data informasi. Kalau tadi contohnya kayak injeksi SQL itu buat ngambil nomor dan lain-lain dari query. Nah, itu juga tadi kurang lebih sama kayak di DOS. Jadi dia ngebekuin si sistemnya tersebut gitu. Tujuannya buat apa ya? Pastinya buat ngambil informasi-informasi penting dari sistem tersebut gitu. Banyak sih jenisnya. Intinya hal-hal yang termasuk cyber attack atau penyerangan seperti itu kan dia pengen punya keuntungan ya. Nah, untungnya ngambil dari mana ya? Dari informasi yang tersedia pada database tersebut. Gitu. Apakah sudah terjawab? Cukup jelas kah? Ya, cukup jelas. Ya mungkin cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya masih ada 1 slot lagi bagi yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Saya ingin mengambil slotnya. Ya, silakan.
Mohon maaf nggak bisa nyalain kamera karena kebalik kameranya. Nggak apa-apa. Ya Kak, izin untuk menanya kepada Kak Dezia. Nih, di era modern sekarang sih, apa sih permasalahan-permasalahan yang sering nggak kepikiran, tapi bisa bikin keamanan basis data jadi rawan gitu? Misalnya soal human error, ancaman dari orang dalam, atau kompleksitas teknologi. Nah, dari Kak Dezia Alvira ini gimana sih cara efektifnya buat ngatasin hal tersebut gitu? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Oke, izin langsung interaktif aja ya, moderator. Sebenarnya Ya boleh sih Kak, boleh. Silakan. question, tapi di dalam pertanyaan tersebut juga udah disisipkan jawabannya juga gitu sama abangnya. Jadi ada banyak hal gitu, mulai dari human errornya, terus kita juga tadi kan mulai dari si software apa aja yang harus bisa kita pakai, itu juga penting gitu. Nah, kalau buat ngadapinnya, tips triknya kayak gimana, yang pastinya kita sebagai user dulu ya, sebagai user itu harus punya knowledge dulu nih. Oh, kalau mau ngebangun basis data atau sistem yang aman, harus menggunakan apa nih gitu. Nah, terus juga buat ngecovernya seperti apa. Oh, kita harus nge-encrypt tadi yang 3 hal penting banget itu. Oh, kita harus nge-encrypt, terus juga harus nge-backup, terus juga harus ngadain recovery. Nah, jadi daripada inti penting semua adalah human-nya dulu sih, sebagai user itu harus bisa bertanggung jawab atas hal apa yang dia kerjakan dan atas hal apa yang dia lakuin gitu. Nah, jadi sebelum kita jauh atau menggunakan basis data lebih jauh, knowledge-nya harus kita dulu gitu. Jadi sebagai usernya kita harus ngisi diri kita, oh kalau kayak gini nih nggak bisa nih, atau hal-hal seperti ini tuh nanti menyebabkan basis datanya kebocoran atau seperti apa gitu. Jadi kunci utamanya adalah human-nya dulu gitu. Ya Pak, terjawab pertanyaan dari Mas Dipca. Terjawab Kak, terima kasih kepada Kak Dezia. Sama-sama. Ya baik, karena ini waktu masih cukup banyak ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya selaku moderator yang baik memberikan 1 slot lagi. Baik, kalau nggak ada mungkin pertanyaan dari saya Kak Dezia. Izin bertanya, jadi sekitar 3 bulan yang lalu saya itu sempat ingin membuat sebuah enggak, kita main apa namanya, bercita-cita lah intinya ya. Tentu sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang di bidang IT ini, saya ingin membuat sebuah perusahaan teknologi, terutama yang bergerak di bidang jasa pembuatan web. Nah, kalau misalnya dalam hal pembuatan rancangan, itu kan sama-sama kita udah tahu seperti bikin IRD-nya atau UML, desain rancangan wireframe-nya lah itu udah gampang lah, blueprint-nya banyak. Kemudian kalau di bidang apa namanya user interface, di bidang apa istilahnya ya, front end, itu juga udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu selain Visual Studio Code-nya atau yang lainnya, itu udah banyak istilahnya ketika seseorang yang masih pemula ingin berkecimpung di bagian front end, dia nggak terlalu tertekan gitu. Apalagi kalau itu dia mau bikin sebuah bisnis di bagian front end. Nah, masalah itu mulai terjadi ketika dia sudah masuk ke dalam bagian back end. Apalagi seandainya perusahaannya itu menggunakan manajemen atau proses transaksi di dalamnya. Karena itu yang memang akan sangat fatal sekali kan tentunya. Nah, ini kan kayak apa sih ya? Kayak orang-orang itu dia takut berkecimpung itu di bagian takut ketika transaksinya gagal nanti gimana gitu kan. Nanti bisa, apalagi kalau misalnya transaksinya udah transaksi besar-besaran, sehingga banyak dari mereka yang ingin membuat sebuah perusahaan teknologi itu mengurungkan niatnya karena memang sangat sulit mencari seorang yang ahli di bidang back end ini, terutama di bidang manajemen basis datanya atau di bidang apa namanya cyber security-nya lah terutama itu. Nah, itu salah satunya itu adalah di bagian cyber security-nya. Kalau kita melihat Indonesia ini kan istilahnya di dunia itu kan bukannya saya merendahkan ya, tapi pengetahuan kita tentang teknologi itu tentunya sangat minim gitu, sangat minim sekali. Sehingga
tindak kejahatan yang terjadi di dunia cyber di Indonesia mungkin tidak se ekstrim yang terjadi di luar negeri. Sehingga apa namanya, tentu ada beberapa hal yang di situ menjadi keunggulan di mana kita itu nggak usah terlalu was-was dalam pengetahuan tentang cyber security kita, terutama di dalam ketika kita mau masuk ke dunia bisnis tersebut itu. Jadi pertanyaan dari saya adalah tentang cyber security ini, kira-kira apakah jenis cyber security yang sangat possible atau sangat mungkin sering sekali terjadi di lingkaran apa namanya, perusahaan yang sering menyerang perusahaan-perusahaan di Indonesia tersebut gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon bantu jawabannya Kak Dezia. Oke, pertanyaannya berarti dikerucutkan ya. Jadi jenis serangan apa atau cyber apa yang biasa di dalam perusahaan gitu. Iya Kak. Dalam PPT sudah disebutkan di situ ada 3 jenis. Nah, itu adalah 3 jenis yang paling relevan dan paling sering digunakan. Jadi bisa injeksi SQL tuh biasanya yang paling sering dipakai, terus juga DDoS sama malware. Tapi yang paling lebih sering banyak banget itu malware kalau buat user-user biasa kayak kita. Nah, kalau di perusahaan itu biasanya injeksi SQL sama DDoS. Jadi dia buat ngebekuin sistem. Gitu sih yang paling lebih sering. Jadi sistemnya dibekuin, kemudian data-data internal perusahaannya itu yang diambil kayak gitu. Simpel sih, sebenarnya tadi udah dijawab di dalam PPT tersebut juga. Gitu. Apakah terjawab, Abang Moderator? Sama saya minta sedikit masukan dan motivasinya biar orang-orang yang bercita-cita setinggi itu tidak down karena ya banyak hoax, mungkin seperti ada yang nakut-nakuti, misalnya kayak dari sisi teman sendiri, ya lu bagaimana nanti basis datanya gitu kan, kita kan pengetahuannya minim, ntar tiba-tiba diserang cyber security kan bahaya gitu. Jadi motivasi dari Kak Dezia sendiri bagaimana caranya agar kita itu tetap semangat dan juga mampu mengambil resiko terutama dalam hal seperti ini. Itu saja dari saya. Oke. Intinya sih untuk memulai sesuatu gitu ya, atau ketika kita mau upgrade gitu, ini mah sebagai experience diri sendiri juga ya. Karena dulu juga pernah ngalamin sebagai mahasiswa kayak gimana gitu lingkungannya yang ketika toksik seperti apa gitu. Jadi kuncinya itu ketika kita ingin naik atau pengen keluarlah dari zona yang kayak gini aja gitu. Hindarin yang paling pertama itu nyari circle sih. Hindarin circle-circle yang bisa ngedown, yang bisa bikin kita ngedown atau bikin mindset kita itu oh kita nggak mampu. Hindarin circle-circle yang seperti itu. Jadi bangun relasi yang lebih luas keluar, nggak apa-apa jauh, tapi sekiranya itu bisa ngebangun kita gitu. Nah, kenapa relasi paling penting atau circle itu juga penting? Karena kalau mindset kitanya udah jatuh, ya udah nggak bakal mau gerak lagi nih kitanya juga gitu. Nah, jadi paling penting itu cari circle yang tidak menjatuhkan. Kemudian yang kedua juga cari kelas belajar atau relasi-relasinya biar nggak kayak kita nggak punya basis data, kita nggak bisa basis data, jadi perbanyak lagi kelasnya, perbanyak lagi knowledge-nya untuk di bagian tersebut. Karena kan kita juga udah banyak banget ini ya, apa namanya kelas-kelas gratis gitu. Bahkan yang berbayar juga ada, yang gratis juga ada, tinggal gimana cara kitanya aja. Terus ya dimaksimalin buat sampai ke atas tersebut gitu. Ditatah pelan-pelan. Kalau mulai dari tangga tuh satu-satu dari bawah kayak gitu. Kayak gitu sih. Intinya tuh yang paling penting itu sih circle sih. Kita kalau duduk ataupun diam di satu circle yang sekiranya nggak support, ya buat apalagi terus pertahanin circle tersebut gitu. Coba keluar dari zona itu, kita cari zona yang lain yang sekiranya support kita. Gitu. Tips triknya lebih ke situ sih. Terus sama maksimalisasi mumpung jadi mahasiswa gitu kan, mumpung masih jadi mahasiswa, masih dalam kategori memang benar-benar dituntut buat belajar, ya udah maksimalin aja lagi gitu. Itu aja sih tips triknya. Terima kasih atas jawaban dari Kak Dezia Alfira Caniago. Baiklah teman-teman sekalian, peserta webinar manajemen basis data,
Karena kita sudah di penghujung acara, mungkin cukup sekian acara seminar pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Pak Arief Susilo yang semuanya telah berkenan hadir meramaikan acara webinar kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya mau pantun sebentar ya, biasanya kalau kemarin-kemarin kan pantun gitu ya. Jalan-jalan ke Cipali, pulang-pulang ketemu Gus Miftah. Telah selesai acara seminar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kembalikan ke MC. Terima kasih Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu seminar dan tanya jawabnya Ibu Dezia Alfira, Eskom dan moderator. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mari kita abadikan momen yang berharga pada sore hari ini dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih atas sesi foto bersamanya. Lanjut ke acara terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap individu yang telah berkontribusi dalam seminar pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan bagikan pada acara hari ini dapat menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan ilmu dan kehidupan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Dengan ini kami menyatakan seminar pada sore hari ini resmi ditutup. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Desi ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya ya atas penyelenggaraan yang tepat. Terima kasih Pak. Terutama Mbak Desi ya terutama. Terima kasih banyak. Mungkin saya pengen sharing sebenarnya, tapi waktunya nggak cukup. Oke deh, nanti deh lanjut lagi. Kebetulan saya sedang meneliti tentang ini akses kontrol AIM. Ya sedang meneliti AIM itu akses kontrol dan identitas manajemen. Ini kaitannya. Ini sekali. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak izin keluar ya. Limit ya. Oke, selamat sore. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.